Pagi menjelang siang hari ini, aku berkunjung di Bunker Kali Adem, tempat untuk perlindungan dari awan panas maupun lahar panas dari Gunung Merapi. Selamat datang di channelku, Peter, sahabat kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Pagi ini aku berjalan guys dari kota Solo menuju ke daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya ada di Cangkringan, Sleman. Aku menuju ke sebuah tempat wisata yang disebut dengan Bunker Kali Adem. Bunker sendiri merupakan tempat untuk perlindungan dari adanya bencana alam, seperti awan panas atau wedus gembel dari puncak gunung, dan kali ini Gunung Merapi tentunya. Juga untuk menghindari lava panas. Untuk menuju ke sana, aku langsung menggunakan Google Map ya guys. Lalu dari Google Map, aku akan memilih 2 jalur ketika sudah mendekati tempatnya. Aku ambil sebelah kanan karena ini lebih cepat. Tetapi jalan ini adalah jalan yang dilewati truk-truk. Ya, meskipun agak sedikit bergelombang, tetapi akan cepat membawaku sampai ke tempat tujuan. Dan di sini itu kelemahannya adalah banyak debu karena berpapasan dengan truk-truk. Tapi kelebihannya adalah kita bisa melihat pemandangan alam terbuka yang luas dan tidak terlalu ramai. Jalan juga beberapa saja yang bergelombang, selebihnya adalah jalan yang terbuat dari beton. Hanya hati-hati aja kalau berpapasan dengan truk. Jalannya cukup menanjak ke atas ya. Beberapa kita berpapasan dengan mobil jeep juga. Melewati jalan yang dilewati truk-truk ini memang lebih bagus ketika cuaca cerah ya, dan pastikan tidak terlalu banyak iring-iringan mobil truk. Tetapi yang menginginkan jalan yang raya, maka ambillah yang ke sebelah kiri. Kali ini aku melewati berpapasan dengan beberapa mobil jeep ya, yang memang disewakan ya guys. Jadi mulai harga 350.000 untuk 4 orang dan bisa naik keliling sesuai dengan destinasi yang sudah disediakan. Kali ini aku sudah ada di area lokasi dari Bunker Kali Adem sendiri dan aku akan parkir kendaraan ya. Ini karena melewat di sebelah kiri tadi parkirnya agak sedikit melingkar. Dan di sini tuh sudah kerasa sekali udara yang sangat dingin, walaupun siang ini tuh matahari kelihatan terik sekali. Tapi teriknya matahari itu tidak membuat puncak dari Gunung Merapi pun kelihatan. Jadi masih tetap ada kabutnya. Oke guys, aku sudah parkir, lalu aku masuk ya. Ini tuh aku tadi waktu masuk tidak ada retribusi, jadi aku langsung mendekati ke beberapa warung-warung yang menjual berbagai merchandise seperti topi, kacamata, dan lain sebagainya. Lalu aku masuk tepat di pelataran dari Bunker Kali Adem. Di sini tuh tidak ada aspal ya, jadi memang dibiarkan aslinya karena ini bebatuan yang memang turun pada saat erupsi Gunung Merapi. Tapi keadaannya sekarang sudah berubah, sudah bagus sekali, sudah menjadi tempat wisata, ada tempat ibadah, toilet, dan warung makan juga tersedia di sini. Ini ada gardu pandangnya di sana. Dari sini tuh jaraknya 4,7 km atau 4.700 meter dari puncak Gunung Merapi. Waktu terbaik untuk kita bisa melihat Gunung Merapi dengan jelas antara jam 5.30 sampai jam 8 pagi ataupun ketika hujan selesai. Biasanya akan cerah sekali sehingga bisa memiliki pemandangan di Bunker Kali Adem dengan background Gunung Merapi. Sahabat, 2006 menjadi tahun tragis karena Merapi sedang memuntahkan lawar panas dan itu menerjang di perkampungan di sini. Jadi dulu di sini adalah perkampungan dan kalau kita lihat di belakangku ini adalah Bunker Kali Adem.
Jadi perkampungan Kali Adem ada di sini, dan tahun 2001 itu dibangunlah bunker ini. Tujuannya memang untuk shelter, ya, shelter bagaimana ketika awan ini Merapi itu meletus, maka penduduk bisa berlindung, karena memang harapannya adalah hanya awan yang akan ada di sini, karena biasanya lava akan turun di sebelah kiri di Kali Gendong. Tetapi apa yang terjadi tahun 2006 itu dua orang petugas ya yang masuk ke dalam, itu dua pemuda itu teropen ya di dalam, karena lavanya itu ternyata melingkupi daerah ini ya, termasuk ada di bunker itu sendiri ya, dan awan panas juga terus turun begitu banyak di sini. Perkiraan pada saat lava itu turun sampai di sini itu panasnya 700 sampai 800 derajat Celcius, karena setelah 3 hari ditemukan di bunker ini itu yang meninggal ini suhunya masih ditemukan sampai 80 derajat Celcius, bahkan airnya itu masih mendidih. Jadi begitu begitu panasnya ya keadaan di sini. Ya memang harapannya sih bunker ini membantu, tetapi ternyata membahayakan ya. Jadi mungkin akan menjadi pemikiran tersendiri bagaimana menemukan alternatif yang bagus ya, bagaimana ketika Merapi sedang meletus lagi kayak gitu ya. Nah, kita akan explore di dalam seperti apa bunker Kali Adem Merapi. Yuk. Ada di depan bunker. Saat ini aku sedang berada ya guys, tuh ada tulisannya, dan bunker ini sebagai shelter atau pelindung gitu ya ketika bencana datang ya, tidak hanya Merapi tapi angin dan sebagainya. Memang harapannya yang datang itu ketika awan panas atau wedus gembel itu ketika turun bisa menjadi tempat perlindungan. Tapi ternyata yang turun tidak cuma awan panas atau wedus gembel, tetapi juga lava yang panas pijar, itu magmanya itu turun sampai ke bawah di sini. Jadi tepat di mana samping kiri kanan dari bunker ini tanahnya naik sekitar 3 sampai 6 meter, karena lava panas itu membawa material dari atas ya. Jadi sedikit tertimbun ya dari dulunya awalnya gitu. Itu tampak sekali bagaimana kiri kanan. Nah, kita akan lihat bagaimana di dalamnya itu kondisi dari bunker itu. Yuk ikuti aku. Bunker sendiri dibuat sebagai antisipasi karena adanya bencana alam. Di Gunung Merapi ada 3 bunker, tetapi yang menjadi bencana justru di bunker Kali Adem sendiri, sedangkan 2 bunker lain masih digunakan dengan baik. Seperti apa perjalananku ke dalam bunker? Ikuti untuk penelusuranku siang ini. Guys, ini sudah ada penanggalannya, yaitu 3 April 2005 ini tahun peresmian dari bunker ini sendiri ya. Terus Dusun Kali Adem, Desa Kepoharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman ya. Oke, yang mengadakan adalah Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah saat itu, yang berada di proyek pengendalian banjir lahar dari Gunung Merapi. Ini pintunya terbuat dari baja dengan ketebalan 25 cm, sangat tebal sekali ya. Dan sekarang pun masih ada sisa-sisa dari pasir erupsi Merapi. Dan ketika masuk di dalam, ini bunkernya itu luasnya itu 12 kali 8 meter dengan tinggi atau kedalaman itu 3 meter. Jadi memang bisa dibayangkan ruangan sebesar ini pasti tidak akan bisa menahan derasnya lahar panas ketika saat itu. Dan endingnya adalah tahun 2010 ketika erupsi Gunung Merapi itu sangat besar sekali, sehingga membawa material itu kedalamannya sampai 4 meter. Dan itu masuk ke dalam, ini adalah pasir erupsi Gunung Merapi ya. Itu kedalamannya itu sampai di dalamnya itu sampai 1,5 meter.
berisi batu vulkanis dan pasir vulkanis ya. Dan ini memang disisakan di bagian tengah sebagai wujud untuk mengenang bagaimana peristiwa Gunung Merapi yang pernah sampai membawa pasir ada di dalam ruangan ini. Memang kali ini Merapi tidak menunjukkan taringnya pada saat itu. Memang sempat tahun 2018. Tetapi setelah itu tidak, atau mungkin tidak terlalu besar. Memang sempat erupsi ya. Tetapi bagi kita semuanya tetap kita tahu bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk bergejolak. Kita sebagai manusia harus tetap menjaga dan melestarikan alam, terutama lingkungan dari Gunung Merapi sendiri. Di sini ada 2 bilik di samping kiri kanan dari pintu. Itu tuh ada ruangan ya, ini mestinya adalah kamar mandi. Ada kelelawar ya di atas di langit-langit ya. Dan ini sisa-sisanya saya pun masih bisa merasakan ya bagaimana keadaan panas pada saat itu tuh, sampai keramik pecah-pecah, terus dinding-dinding itu juga tebal sekali itu pasirnya ya. Tapi bagaimanapun ini menjadi sejarah yang kita kenang dan kita harus berjaga-jaga untuk menghadapi apapun yang terjadi ke depannya. Semoga masyarakat di sekitar bunker tetap waspada dan selalu memperhatikan arah angin musim supaya tetap terjaga dengan baik. Saranku guys, kalau kesini tetap jaga bunker ini tetap baik. Jangan vandalisme dengan mencoret-coret, karena ini pun situs yang sangat baik. Buang sampah pada tempatnya dan jangan suka mencabut rumput atau tanaman di sekitar ini. Satu lagi saranku, jangan sampai naik di alur jalan yang ke atas, karena erupsi tidak tahu kapan terjadi. Alam selalu memberikan kebaikan dengan keindahannya, tetapi alam pun juga bisa bergejolak. Kitanya yang harus berjaga-jaga dan waspada. Terima kasih guys sudah menemani perjalananku dalam explore di Bunker Kali Adem, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa untuk menyaksikan part pertamaku ya guys untuk Bunker Kali Ademnya, dan saksikan video-video lainnya dalam channelku ini. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari Bunker Kali Adem aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.